yang menentang Tuhan. Mana Tuhan tu? Kata sebagian orang, mana Tuhan? Tengoklah, perhatikan baik-baik. Kami sedang berzinah ni. Coba bayangkan. Sama persoalan yang sekarang terjadi. Memang tidak Fir'aun, tapi karakternya sama-sama saja. Apa kata dia? Wahai manusia, perhatikan, kami sekarang sedang di neraka, kata dia. Di sini tidak panas-panas betul kok. Jadi yang punya banyak maksiat di bumi, datang, ayo kalian yang punya banyak maksiat nanti bareng dengan kami ya di neraka. Insya Allah mereka di neraka itu. Insya Allah mereka di neraka itu. Sampai mereka bertobat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 54, Allah berkata, atau Allah berfirman, kata Allah di dalam ayat yang ke-54 dalam surat Az-Zukhruf. Kita mulai dari ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubayyin falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna ataqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathala lil akharin. Surat Az-Zukhruf ayat 51 sampai 56. Judul kita pagi ini adalah Fir'aun zaman di akhir zaman. Fir'aun di akhir zaman. Dalam beberapa literatur kita temukan ada beberapa tulisan yang menuliskan tentang karakter-karakter Fir'aun yang menjadi contoh bagi manusia-manusia di akhir zaman, yang menjadi pedoman atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman. Fir'aun dalam hal ini merujuk kepada Raja Mesir yang zalim yang ketika itu terjadi pada masa Nabi Musa wa Harun. Sehingga dengan kezaliman yang dimiliki oleh Fir'aun ini, kemungkaran yang terjadi, kemaksiatan yang begitu merajalela, Allah turunkan tidak hanya satu nabi, tapi dua nabi sekaligus kepada Fir'aun. Idhaba, kata Allah, hei Musa wa Harun, pergilah. Kemana? Ke Fir'aun. Innahu tagha. Kalimat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Innahu tagha. Kalimat tagha ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan cerita tentang Fir'aun ini sendiri setidaknya ada 74 ayat yang berbicara. Nanti kita kupas satu persatu. Dari sekian banyak ayat tersebut, mana yang berbunyi akan karakter daripada Fir'aun itu sendiri. Kemudian kata Allah, hei Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Dia sudah terlalu melampaui batas. Di dalam Al-Quran ada dua karakter yang melampaui batas. Ada tiga kalimat yang melampaui batas yang Allah sebutkan. Kalimat pertama, orang yang melampaui batas sampai mengaku diri dia Tuhan, itu kalimat yang digandeng tagha. Tagha ini kesombongan yang melampaui batas sampai mengakui diri dia Tuhan. Yang pertama, maka kalimatnya tagha. Jadi kalau ada orang yang mengakui Tuhan, mengaku diri dia Tuhan, tapi kalau tak sombong tidak, cuma ngaku Tuhan aja. Tapi kalau udah ngaku Tuhan itu mesti sombong sudah.
Tagha kalimatnya. Kemudian pada cerita Qarun ada kesombongan pada aspek harta. Kalimat ini juga digandeng kepada pemiliknya yang yang disandarkan akan sifat kesombongan terhadap harta tersebut. Kalimat yang kedua kata Allah bagha. Jadi kalau tagha sombong karena mengakui Tuhan, kalau bagha sombong karena harta. Nah, yang banyak tuh yang pertama apa yang kedua? Kedua-duanya. Kedua-duanya banyak sekarang nih. Ada yang tidak mengaku Tuhan tapi seolah-olah berbuat seperti Tuhan. Nah, ini ada banyak. Yang kedua apa tak lagi? Semua merasa Qarun sekarang. Semua merasa Qarun. Seolah-olah dengan harta yang dia miliki dia mampu membeli semua yang dia inginkan, termasuk kekuatan hukum yang bisa dia kelola dengan harta yang dia miliki. Yang ketiga, ada orang yang sombong dengan dosa dan kemaksiatan yang melampaui batas. Tapi Allah gandeng kalimat itu sekaligus dengan sifat. Kalimat itu disebut dengan israf. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalimat keduanya la taqnatu min rauhillah. Dia ada dua ayat yang berbicara. Kalimat yang pertama tadi digandeng dia sifat itu yang melampaui, orang yang punya dosa yang banyak sekali, yang melampaui batas dosa dia, yang tak terhitung dosanya, itu dah melampaui batas israf. Tapi Allah gandeng dengan kalimat yang baik serta sifat dia. Sifatnya Allah yang baik tadi rahmat. Jangan pernah berputus asa, bukan dengan ampunan Allah tapi dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi dinaikkan oleh Allah. Kalau dia cuma sekedar dosa biasa, Allah turunkan sifatnya pengampun. Kalau dosanya 2 sampai 3, Allah turunkan sifatnya Ghaffar, pengampun. Tapi kalau dah banyak sekali dosanya, Allah turunkan sifatnya rahmat namanya. Nah, jadi sifat itu menggandeng. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Dalam 3 pembahasan itu, yang pertama yang dimiliki oleh Qarun, yang pertama yang dimiliki oleh Fir'aun adalah karakter kesombongan, keangkuhan yang mengakui diri dia Tuhan. Dan ini terjadi pada masa Nabi Harun dan Musa. Fir'aun bukan nama asli daripada diri dia. Nama lain daripada Fir'aun itu adalah nama lain daripada raja-raja Mesir. Sehingga ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan itu, Fir'aun itu ada yang baik, ada yang tak baik. Fir'aun pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, raja Mesir, itu baik, sangat baik sekali. Sampai Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara. Termasuk ketika itu dia kata bahwa kebahagiaan kami adalah terhadap datangnya Nabi Yusuf beserta dengan ayahnya yang bernama Ya'qub alaihissalam. Jadi 2 nabi sekaligus pada masa itu yang membersamahi keberkahan daripada Mesir itu sendiri. Nabi Yusuf, kemudian Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi Fir'aun yang kita sampaikan dalam Al-Quran ini, karakter ini, itu adalah karakter Fir'aun yang ada pada masa Nabi Musa. Mengapa Allah tak sebutkan nama lengkap dia? Karena karakter ini, kata para ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama tafsir, penyebutan karakter ini tanpa menyebutkan nama asli, itu menyebutkan bahwa akan terjadi pengulangan kejadian dan karakter itu sendiri. Kita ambil contoh Maryam. Maryam itu melahirkan tanpa suami atau tanpa laki-laki? Tanpa suami apa tanpa laki-laki? Sama aja kan, suami dan laki-laki. Dia ada perbedaan, ada perempuan melahirkan tanpa laki-laki atau tanpa suami itu, yang pertama disebabkan
married by accident atau memang lahir hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Tapi kalau Maryam tidak, tanpa disentuh oleh laki-laki, disebutkan nama dia kejadiannya Maryam, maka kejadian ini tidak akan terulang kembali. Tidak akan terulang lagi. Ada enggak yang lahir tanpa disentuh laki-laki? Ada enggak wanita yang hamil tanpa disentuh oleh laki-laki sekarang? Tidak ada. Tapi kalau perempuan hamil tanpa suami, banyak. Nah, itu yang disebut dengan kejadian itu. Maka ketika ini dalam aspek kaidah tikrar, pengulangan itu, kalau disebutkan nama, ada kemungkinan besar tidak akan terjadi. Makanya ketika Ali ditanya, keajaiban ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang kejadian-kejadian yang lahir tanpa disentuh itu, kemudian ada keajaiban yang terjadi di dalam Islam itu seperti Nabi Isa alaihissalam yang bisa berbicara di waktu masih bayi untuk membuktikan akan kenabian yang diberikan semasa dia bayi. Nabi Muhammad, Nabi pada umur 40 tahun. Nabi Isa ketika kecil, bayi, itu sudah bisa membuktikan kenabian dia melalui lisan dia sendiri ketika terjadi fitnah terhadap ibunda tercinta Maryam. Dan itu disebutkan langsung nama Maryamnya. Maka kejadian ini tidak akan terulang lagi. Tapi kalau seandainya hamil luar nikah kan banyak ya. Itu menjadi sebuah tren sekarang. Jadi trennya Eropa berhubungan badan. Jadi ada seorang wanita punya banyak suami, itu biasa. Kalau di Eropa itu biasa. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan tradisi. Bukan tradisi tapi menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kalau Bapak Ibu tanya, perempuan-perempuan itu sebagian ya, itu tanya, sudah berapa kali berhubungan badan? Oh, sudah tak terhitung, sudah banyak laki-laki. Coba bayangkan. Dan itu mereka bangga, biasa-biasa aja itu. Nah, itu yang mau diadopsi oleh orang-orang wanita-wanita yang westernisasi di Indonesia ini. Orang wanita-wanita yang tercampur pemikirannya dengan budaya-budaya barat. Jadi seolah-olah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, meskipun tidak semuanya ya, tapi sebagian di antara para artis itu coba lihat, seolah-olah berhubungan badan itu tidak ada dosanya bagi mereka, biasa aja gitu. Kalau udah jadi seperti itu tuh seolah-olah sudah berapa kali berhubungan badan, oh udah tidak terhitung. Jadi bangga dia melakukan perbuatan tersebut tuh bangga. Berzinah tuh bangga. Makanya ada istilah itu, kalau suka sama suka itu tidak zina, kata dia. Kalau suka sama suka meskipun tidak nikah itu tidak zina. Yang zina tuh kalau pemerkosaan, kata dia. Nah, itu yang merepotkan kita tuh yang seperti itu, pemikiran seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang kemudian terjadi. Maka kalimat yang sederhana itu disandarkan. Kesombongan Fir'aun pada masa itu sudah mencapai pada puncaknya. Sehingga sengaja Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran nama dia, nama aslinya, untuk mengulang kejadian itu. Dan ternyata itu kejadian terjadi. Seorang Qaddafi yang dianggap Fir'aun oleh sekelompok orang, dianggap Fir'aun. Kalaulah ada Fir'aun masa dahulu, mesti akan ada Fir'aun yang akan datang. Makanya kenapa nama Fir'aun itu tak disebutkan nama asli, karena akan terjadi pengulangan. Kita lihat karakter dia, karakter Fir'aun yang terjadi di akhir-akhir ini. Salah satu sifat-sifat Fir'aun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama dalam surat Ad-Dukhan, yang artinya begini: dan sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Kita lihat dalam surat Ad-Dukhan itu, sungguh dia adalah orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ini kalimatnya melampaui batas yang Allah sebut tadi, tagha. Kemudian kata Nabi dalam hadisnya,
Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrun. Di dalam hati dia ada kesombongan, itu tidak mungkin masuk surga. Sekecil apapun kesombongannya, dalam hati dia tidak akan masuk surga. Nah, kalimat yang pertama, sifat daripada Fir'aun itu adalah congkak. Congkak, angkuh. Kita lihat keangkuhan yang seperti apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Melakukan sewenang-wenang di muka bumi ini. Nah, kita konversi keadaan. Ini tidak cocokologi ya, tapi ini konversi keadaan. Kita lihat siapa orang yang paling bisa berbuat semenah-menah di muka bumi ini sekarang. Yang bisa membeli kekuasaan, yang bisa membeli hukum, yang bisa membeli semuanya, kekuatan. Orang yang sudah bisa membeli kekuatan, orang yang bisa membeli kekuasaan, orang yang bisa membeli hukum, maka dia bisa berbuat semenah-menah dan sewenang-wenang. Siapa mereka? Siapapun yang melakukan itu. Makanya kalau dulu ada bahasa hukum berat sebelah, ini bahasa dahulu, hukum berat sebelah. Berat bagi yang miskin, ringan bagi yang kaya. Jadi ini persoalan. Maka tugas berat betul bagi presiden kita untuk menyeimbangkan hal tersebut. Saya melihat ketika Pak Prabowo menyampaikan persoalan korupsi di salah satu situs resmi Ar-Rahma itu, kata beliau, kami tidak akan pandang bulu. Berarti ada unsur menegakkan keadilan dari berbagai macam aspek. Kita tunggu. Kita tunggu dan kita kita saksikan bersama perkataan itu. Betulkah? Apakah betul hukum itu tidak timpang tindih? Karena orang-orang yang memiliki kekuasaan itu bebas saja dia berbuat sesuka hati dia. Kita ambil contoh kasus-kasus premanisme. Oh, itu kasus-kasus premanisme itu yang merasa sudah kuat itu, ya bebas mereka melakukan apa-apa aja. Mereka rusak sana sini. Kalau sudah dirusak di sana sini, datang yang, mohon maaf ya, datang orang yang menangkap, mesti ada orang yang membela. Jadi seolah-olah dia merasa sudah punya tempat dan kekuasaan, yang sudah dia beli hukum dia sudah beli kekuasaan dan kekuatan, jadi dia bebas melakukan apapun. Nah, itu yang terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah. Saya tak katakan Yazid bin Muawiyah ini Fir'aun, tapi kelakuan dan perbuatan yang dilakukan itu semenah-menah, seolah-olah dia yang memiliki segalanya. Ini ada orang-orang yang begitu itu ada. Baik, congkak. Maka Allah sebutkan dalam Tuhan itu. Yang kedua, karakternya melampaui batas. Yang mengakui Tuhan tadi. Puncak kesombongan tertinggi itu, kata para ulama, dari karakter daripada Fir'aun itu adalah melampaui batas yang mengaku diri dia Tuhan. Kalau orang sekarang nih mengakui diri Tuhan mungkin tidak, tapi bersifat seperti Tuhan seolah-olah diri dia Tuhan. Kenapa saya kata seolah-olah diri dia Tuhan? Kita lihat. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu betul-betul benar-benar melampaui batas apabila melihat diri dia serba berkecukupan. Kalimat akhirnya ditutup dengan kalimat yang sederhana. Apabila melihat diri dia serba cukup. Ada kata kuncinya. Orang yang melampaui batas tadi serba merasa diri dia berkecukupan. Maksudnya berkecukupan itu apa? Ini poin penting untuk kita garis bawahi. Orang kalau sudah merasa diri dia mampu membeli sesuatu, apa yang tak bisa dia beli. Makanya Fir'aun sekarang itu Yahudi itulah. Kita ambil contoh. Kita tak katakan ya, siapa negara yang adikuasa sekarang? Amerika. Amerika punya kekuatan apa? Apa yang tidak dimiliki oleh Amerika? Sampai seolah-olah dia bisa mengatur muka bumi ini, mengatur dunia ini, itu sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Artinya sama dengan Tuhan atau tidak? Tuhan bisa mengatur semua ini. Lah kalau ada manusia yang bisa merasa mengatur semua ini, berarti
Dia tak mengaku Tuhan, tapi karakter dia seperti Tuhan. Ada orang seperti ini, itu dia. Jadi seolah-olah diri dia ini Tuhan. Kami pasti akan mampu membuat sesuatu, pasti. Berarti dah mengakui diri dia itu Tuhan. Dia dah mengatakan pasti bisa membuat sesuatu dengan apa yang dia miliki. Sama halnya seperti yang terjadi ketika Donald Trump mengakui kesombongannya di hadapan publik, seolah-olah mampu melakukan sesuatu. Ketika kebakaran terjadi, dia tak mampu berbuat apa-apa. Artinya kekerdilan manusia. Tapi congkaknya, kesombongannya yang dianggap oleh Tuhan yang sudah melampaui batas, itu yang menjadi masalah. Sehingga sama dengan Korun. Ketika Korun melampaui batas tertinggi kesombongannya, apa yang tak bisa dibeli oleh Korun? Tak ada yang tak bisa dibeli. Pulau pun bisa dibeli. Indonesia ini bisa dibeli oleh Korun. Cuman waktu itu Indonesia belum ada. Apa yang tak bisa dibeli oleh Korun? Semua bisa dibuat oleh Korun. Tapi puncak tertinggi daripada perbuatan Qarun tadi, Allah benamkan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini kaidah. Ketika puncak kesombongan itu sudah sampai pada tingkatannya yang tertinggi, itu mesti tinggal tunggu kehancurannya. Kita kasih kaidahnya. Dalam beberapa kaidah itu begini. Kalau kesombongan itu sudah sampai pada tingkat tertinggi, maka tinggal tunggu satu saja. Akan terjadi kehancurannya. Kita ambil contoh sederhana kaidah. Ada orang kaya, congkak, sombong, angkuh dengan harta yang dia miliki. Dia merasa bisa membeli sesuatu. Maka ada keresahan dalam diri dia yang tak akan pernah dia bisa temukan kecuali dengan hati yang salim, hati yang baik. Itu tinggal tunggu saja itu. Contoh kerusakan yang akan terjadi. Anak-anak berkelahi dengan persoalan harta. Dan ini terjadi sangat terjadi. Banyak contohnya orang kaya yang punya harta yang sombong, tahu-taunya generasi yang dia tinggalkan hancur. Ada orang kaya, sombongnya na'udzubillah, sekali Allah bakar semua harta, habis. Miskin mendadak. Kalau bahasanya dulu ada kaya mendadak, sekarang juga ada namanya bahasa miskin mendadak. Kapan itu? Ketika Allah benamkan, ketika persoalan Qarun. Ketika persoalan orang kaya yang Allah benamkan. Banyak, Pak. Jadi mudah bagi Allah membalikkan, itu mudah sekali. Hitungan menit, hitungan detik bisa Allah lakukan. Coba bayangkan, ini kejadian nyata. Seorang anak yang tidak dididik pada agama dan orang tuanya memiliki kesombongan harta seolah-olah dia punya. Meninggal dia, anak dia berkelahi. Belum dikuburkan mayat ini lagi, anaknya dah berkelahi persoalan harta. Coba bayangkan. Perkelahian persoalan harta menyebabkan kemiskinan pada diri dia. Gimana tuh nasibnya mayat itu tadi itu? Coba bayangkan, jenazahnya belum dimasukkan, orangnya sudah berkelahi. Baik. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 54, karakter yang ketiga daripada Fir'aun, selalu meremehkan rakyat. Ini saya kasih contoh. Rakyat itu cuma menjadi bahan. Dalam bahasa lain begini, karena Fir'aun ini raja, jadi rakyat itu mau tidak mau wajib ikut kata-kata dia. Fa'ata'u, wajib kalian taat padaku. Kalau tak taat, itu kata Fir'aun. Diambillah dua manusia. Yang dua manusia tadi dalam Al-Quran Allah sebutkan, dihadirkan di hadapan Nabi Musa. Kau perhatikan baik-baik, kata dia. Aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Cuma yang tidak ada dalam fikiran Fir'aun ketika itu, menghidupkan yang mati ini tak bisa. Dia ada dua orang, dipanggil dua orang. Kalau kau tak percaya, perhatikan baik-baik. Yang satu dibunuh sama dia, yang satunya lagi dihidupkan. Dalam arti kata dihidupkan, dibiarkan hidup. Cuma yang tak kefikiran oleh Fir'aun ketika ditantang itu, bisa tidak menghidupkan yang tadi sudah mati tadi? Itu tidak bisa dia. Jadi ada celah kelemahannya. Saking sombongnya Fir'aun, dia bilang sama Haman begini, Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat. Kata dia kepada Haman itu,
Haman ini asistennya Firaun. Apa kata Firaun kepada asisten terbaik ini? Bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhannya Musa itu yang mana. Coba bayangkan tuh. Ini sama seperti kejadiannya Nikita Mirzani. Tersebut pula namanya, tapi tak apalah. Kan waktu itu yang menentang Tuhan. Mana Tuhan tuh? Kata sebagian orang, mana Tuhan? Tengoklah, perhatikan baik-baik. Kami sedang berzinah nih. Coba bayangkan. Sama persoalan yang sekarang terjadi. Memang tidak Fir'aun, tapi karakternya sama-sama saja. Apa kata dia? Wahai manusia, perhatikan, kami sekarang sedang di neraka, kata dia. Di sini tidak panas-panas betul kok. Jadi yang punya banyak maksiat di bumi, datang, ayo kalian yang punya banyak maksiat nanti bareng dengan kami ya di neraka. Insya Allah mereka di neraka itu. Insya Allah mereka di neraka itu. Sampai mereka bertobat kepada Allah. Jadi seolah-olah ada orang-orang yang menentang Tuhan dengan demikian. Sama seperbuatannya Qarun begitu, Firaun begitu. Tolong bangunkan aku bangunan yang tinggi, aku pengen lihat Tuhannya Musa. Mengapa Nabi mengatakan melarang bangunan yang tinggi itu? Kenapa Nabi katakan tanda akhir zaman itu adalah ketika melihat bangunan yang tinggi lebih tinggi daripada menara masjid? Itu sebenarnya bahasa kiasan, Pak. Apa maksudnya? Congkaknya manusia kelak itu akan berada lebih tinggi daripada Tuhan. Congkak dan kesombongan manusia seolah-olah mampu berbuat sesuatu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kita lihat sekarang perkembangan teknologi itu sangat-sangat canggih. Ada batasnya, sesuatu itu pasti ada batasnya. Nanti batas tertinggi, hancur itu semuanya Allah matikan. Uniknya, ketika semua listrik ini mati, satu pun daripada alat elektronik itu tak ada yang mampu berkomunikasi. Tak ada satu pun. Kita ambil contoh, mati lampu, siapa yang stres? Semua stres. Sampai bingung tukang PLN itu mau kemana dulu. Itu semua hampir gila tuh Pak. Menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Bayangkan. Itu kebutuhan yang sangat terikat hari ini. Zaman dulu lampu itu tak ada. Yang ada lampu strongking. Coba lampu strongking. Orang buat pakai korek api, hidup selesai. Bisa hidup dia bisa. Bisa tidur bisa. Orang sekarang tidur harus pakai lampu, ada AC, ada kipas. Dulu orang ngipas badan tuh pakai tangan dia, Pak. Anak dia tidur. Sekarang enggak. AC mak, tak sanggup, tak bisa tidur. Frustasi orang tua, langsung stres. Aduh stres. Itu baru tak punya lampu. Sengaja hari ini manusia berkebutuhan, sangat butuh kepada teknologi, cahaya, matahari segala macam. Dibuat pertumbuhan yang sedemikian rupa. Pada puncaknya Allah matikan semua. Disitulah akan kelihatan mana yang beriman, mana yang gila. Mana yang betul-betul beriman dan mana yang tidak. Orang beriman tidak akan pernah gila dengan hal tersebut. Karena dia tahu mana dasar dia, mana kembali dia, harus kemana arah dia. Tapi sekarang kita lihat, begitulah keadaan manusia sekarang. Maka tak salah ketika kondisi hari ini itu sangat-sangat membuat kita khawatir dengan keadaan yang akan datang. Yang beriman, ingat kalimatnya, yang beriman.